Bro, gue pusing deh. Tugas ekonomi gue banyak banget. Ngambil peminatan ekonomi ya, Syak? Iya nih, Syat. Gue pusing banget. Emang tugas ekonomi lu sekarang apa? Nih loh, lagi membahas pendapatan nasional. Gue sama kelompok gue dapetnya konsep pendapatan nasional. Hah? Apa itu? Gue kayak gak asing denger kata itu. Oh iya, itu tuh yang ngebahas produk domestik bukan sih? Iya bener Syat, konsep pendapatan nasional bukan itu aja, ada banyak lagi. Apa aja tuh, jelasin ke kita dong. Oh iya, gue ingat. Jadi di konsep pendapatan nasional itu ada yang pertama produk domestik bruto atau bisa juga disebut gross domestic product atau GDP. GDP adalah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang berada dalam suatu domestik atau wilayah yang diukur dengan satuan uang selama 1 tahun. Adapun cara menghitung di GDP, yaitu GDP sama dengan C atau konsumsi pihak rumah tangga ditambah I atau investasi ditambah G atau government pengeluaran negara ditambah dalam kurung X sama dengan atau ekspor dikurang M atau impor. Contohnya, pada tahun 2030 warga negara Wakanda memiliki pendapatan dalam negeri sebesar 90 miliar dan warga negara Wakanda yang tinggal di luar negeri memiliki pendapatan sebesar 50 miliar. Jika pendapatan warga negara asing yang tinggal di Wakanda memiliki pendapatan sebesar 30 miliar, maka berapakah GDP Wakanda pada tahun 2030? Dari pembahasannya, GDP sama dengan pendapatan warga negara Wakanda dalam negeri ditambah pendapatan warga negara asing dalam negeri, atau juga 90 miliar ditambah 30 miliar sama dengan 120 miliar. Yang kedua, produk nasional bruto atau juga bisa disebut gross national product atau GNP. GNP adalah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dari suatu negara yang diukur dengan satuan uang selama 1 tahun. GNP pun juga mempunyai cara menghitung, yaitu GNP sama dengan pendapatan warga negara di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara di luar negeri. Atau jika diketahui GDP, GNP sama dengan GDP dikurang pendapatan warga negara asing di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara di luar negeri. Dari contoh ini, diketahui pendapatan suatu negara seperti di bawah ini. Berapakah GNP negara tersebut? Pembahasannya, GDP sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M. Yang sama dengan artinya 80 juta ditambah 72 juta ditambah 450 juta ditambah dalam kurung 55 juta dikurang 25 juta. Yang hasilnya 632 juta. Jadi GNP sama dengan GDP hasil tadi ditambah dalam kurung PFLN dikurang PFDN. Yang jadinya GNP sama dengan 632 juta ditambah dalam kurung 40 juta rupiah dikurang 25 juta. Yang hasilnya 647 juta rupiah. Nah, ada juga di konsep pendapatan nasional yaitu produk nasional neto atau net national product atau disingkat NNP. NNP adalah nilai akhir barang dan jasa bersih yang sudah dikurangi penyusutan atau depresi modal. Produk nasional neto atau net national product dengan rumus NNP sama dengan GNP dikurang D penyusutan. Dengan contoh soal sebagai berikut. Katakanlah GNP sebuah negara adalah 24 juta. Pendapatan neto luar negeri sebesar 3.500.000, pajak langsung sebesar 2.500.000, penyusutan dengan 2.750.000, dan pajak tidak langsung sebesar 3 juta. Dengan jumlah NNP adalah untuk menjawab soal ini dengan cara sebagai berikut. NNP sama dengan GNP dikurang D penyusutan. NNP sama dengan 24 juta dikurang 2.750.000. Nah, NNP sama dengan 21.250.000 rupiah. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau net national income atau bisa disingkat dengan NNI. NNI adalah keseluruhan pendapatan atau balas jasa yang dihasilkan oleh pemilik faktor produksi. Besarnya NNI merupakan hasil pemotongan pajak tidak langsung dari net national product. Pajak tidak langsung mengacu pada pajak yang dapat diteruskan kepada orang lain, seperti pajak konsumsi dan pajak hadiah. Net national income dengan rumus NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, dengan contoh soal sebagai berikut.
GNP di sebuah negara 24 juta rupiah. Pendapatan neto luar negeri sebesar 3.500.000. Penyusutan sebesar 2.750.000. Pajak tidak langsung sebesar 2.500.000 dan pajak tidak langsung sebesar 3 juta. Maka besarnya NNI adalah, kita hitunglah dahulu NNP dengan cara di bawah ini. Dengan rumus NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. NNP sama dengan 24 juta dikurang 2.750.000. Maka NNP sebesar 21.250.000. Untuk cara selanjutnya adalah menghitung NNI, ialah sebagai berikut. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. NNI sama dengan 21.250.000 dikurang 3 juta. Maka NNI itu adalah sebesar 18.250.000 rupiah. Bener banget, dari yang lo semua sebutin dan jelasin itu adalah salah satu dari konsep pendapatan nasional. Tapi konsep pendapatan nasional itu ada 6, yaitu 2 yang dijelasin sama Victor, 2 lagi yang dijelasin sama Rashid, dan gue mau nambahin 2 yang terakhir. Jadi yang kelima itu pendapatan personal ataupun personal income, bisa disingkat dengan PI, adalah pendapatan yang diterima perorangan namun belum dapat dibelanjakan karena kan masih harus dikurangi dengan pajak langsung. Dalam PI pun juga ada cara menghitungnya. Cara menghitungnya, PI sama dengan NNI ditambah pembayaran transfer dikurang dalam kurung pajak perseorangan ditambah laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah iuran asuransi. Dengan contoh, misal dalam satu rumah tangga yang bekerja hanya satu orang bernama Andi, maka bisa dihitung personal income Andi atau rumah tangga Andi dengan data pendapatan Andi dari gaji bulanan sebesar 10 juta, dividen dan dari investasi sebesar 3 juta, pendapatan dari sewa properti 2,5 juta, pendapatan dari transfer orang tua sebesar 2 juta. Maka personal income Andi adalah 10 juta ditambah 3 juta ditambah 2,5 juta ditambah 2 juta, yaitu jadi 17,5 juta. Jadi personal income Andi ialah 17,5 juta. Yang terakhir ada pendapatan disposable ataupun disposable income yang bisa disingkat dengan DI, adalah pendapatan personal yang sudah siap dibelanjakan karena sudah dikurangi dengan pajak langsung. Di DI pun juga ada cara menghitungnya, yaitu pendapatan disposable sama dengan pendapatan pribadi dikurang pajak pribadi. Contohnya, gaji kotor tahunan Shakira mencapai 120 juta per tahun. Karena gaji bulannya sebesar 10 juta, bulan Agustus ini harus membayar pajak kendaraan bermotor 3 juta. Ditambah lagi ada iuran asuransi kesehatan bulanan sebesar 300.000. Perhitungan disposable income Shakira bulan Agustus ini ialah pendapatan kotor dikurang dalam kurung pajak langsung ditambah pengurangan lain, yaitu 10 juta dikurang dalam kurung 3 juta ditambah 300.000, ialah 6.700.000. Jadi disposable income Shakira pada bulan Agustus ini ialah 6.700.000. Nah, jadi itu adalah konsep pendapatan nasional yang terakhir Thor Syat. Jadi konsep pendapatan nasional itu ada 6 yang udah lu jelasin, sama yang gue jelasin gue tambahin tadi 2 itu. Itulah konsep pendapatan nasional. Yaudah, kita lupain lah. Yuk kita lanjut nongkrong.